Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita. Bahwa dalam kebangkitan orang tidak kawin mengawinkan, tetapi seperti malaikat. Itu pernyataan Tuhan. Dan saya sudah menjelaskan minggu lalu bahwa tidak kawin mengawinkan artinya tidak mengenakan pola perkawinan seperti yang anak manusia, anak dunia lakukan. Tidak kawin mengawinkan dalam arti tidak menggunakan pola anak-anak dunia. Saya berharap saudara-saudara sekalian bisa mengikuti pembahasan yang saya sampaikan pada hari Sabtu yang lalu, saudara. Yesus memberi pernyataan bahwa pada waktu kebangkitan tidak ada kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Pernyataan ini muncul di tengah dialog Tuhan Yesus dengan orang Saduki. Apa maksudnya menjadi seperti malaikat? Menjadi seperti malaikat di dalam arti keberadaannya yang immortal, yang tidak bisa mati. Dan ini sudah saya jelaskan mengenai hal ini, dan saya minta saudara mengikuti. Kalau tidak, saudara bingung. Nah, bicara mengenai malaikat, mau tidak mau kita juga harus melihat Alkitab. Apa yang dikatakan mengenai malaikat walaupun secara sekilas. Sebab kalau bicara mengenai malaikat itu sendiri bisa membutuhkan waktu banyak sesi. Di dalam Alkitab kita menemukan fakta ada dua jenis malaikat. Yang pertama malaikat yang mau disembah. Yang menerima dirinya disembah. Biasanya menyebut dirinya sebagai Malak Yahweh. Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia malaikat Tuhan. Tuhannya huruf besar semua. Ya, Malak Yahweh. Malak Yahweh, malaikat Tuhan, Tuhan-nya besar. Ya, begini saudara. Malak Yahweh. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia menjadi malaikat Tuhan. Huruf besar Tuhannya. Yahweh ini diterjemahkan Tuhan. Huruf besar. Malak artinya utusan, ya. Ada malaikat yang mau disembah, tapi ada malaikat yang menolak waktu disembah. Ya, tentu malaikat utusan ini tak lain adalah makhluk surgawi sebagai pelayan. Ya. Tetapi ada malaikat yang menolak disembah. Sedangkan yang mau disembah ini bisa personifikasi dari Elohim Yahweh, yang sering berbicara atas namanya sendiri, tetapi juga bisa juga satu dari makhluk surgawi yang disebut anak-anak Allah di dalam Ayub pasal 1 ayat 6, yang bukan malaikat yang memiliki fisik.
Ini bukan malaikatnya ini bukan malaikat yang tidak memiliki fisik, tapi ini malak yang memiliki fisik yang karenanya bisa makan minum ya, dengan Abraham. Nah, nanti kita akan bahas sendiri soal ini. Jadi yang jelas ini saudara, ada malaikat yang mau disembah, ada malaikat yang tidak bisa, yang tidak mau disembah. Ada malaikat yang atas namanya sendiri bisa bersumpah, dan ini personifikasi dari Yahweh sendiri, atau salah satu dari makhluk surgawi ya, yang memiliki fisik seperti manusia, yang bisa makan minum bersama dengan Abraham, tetapi hadir di bumi atas nama Yahweh. Ya, seperti yang di Kejadian pasal 16, itu bukan malaikat biasa. Malaikat Tuhan, Kejadian 16 ayat 10, yang bicara atas namanya sendiri, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Malaikat ini tentu bukan malaikat surgawi sebagai pelayan, tapi personifikasi dari Allah atau anak Allah. Juga di Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 33, perjumpaan Abraham dengan 3 orang yang berdiri di depan kemahnya. Ya, saudaraku, dan banyak lagi, saudara. Saya tidak akan membahas semua, nanti waktu saya habis di sini. Seperti malaikat yang menjumpai Manoah, bahwa istri Manoah akan melahirkan anak bernama Simson. Ini rahasia-rahasia Alkitab yang nanti saya akan bukakan kepada saudara. Nah, sekarang yang kita mau fokuskan adalah hidup seperti malaikat. Yang pertama, hidup seperti malaikat itu artinya keberadaannya yang immortal, yang abadi. Dan itu sudah tidak bisa terbantahkan, dan saya sudah menjelaskan dalam beberapa sesi, saudara. Ya, dalam terjemahan bahasa aslinya, al os angeloi en to oranon eisin, as the angels of God in heaven. As the angels of God in heaven. Kata seperti malaikat adalah keberadaannya yang tidak bisa mati. Itulah sebabnya di ayat berikutnya dikatakan, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Hidup seperti malaikat di surga bukan cara hidupnya, tapi keberadaannya yang tidak bisa mati. Sebab malaikat memiliki keberadaan kekal. Jadi bukan mengenai pola hidup malaikat itu, sebab malaikat itu roh-roh yang melayani. Sedangkan manusia itu memiliki tubuh kebangkitan. Dikatakan roh artinya incorporeal, tidak berwujud. Incorporeal, tidak berwujud. Tetapi apakah tidak berwujud berarti tidak mengalami penggandaan? Kita tidak tahu. Jadi jangan membuat rumusan. Tentu kita tidak bisa menjawabnya. Kalau kita tidak bisa menjawabnya, jangan membuat konklusi. Harus diingat bahwa roh bukan berarti, maksud saya, roh harus diingat bahwa roh bukan berarti bukan berrealitas. Roh tetap adalah realitas dalam wujud yang berbeda dengan manusia yang bersifat materi ini. Nah, terkait dengan hal ini dipersoalkan dengan teliti, dengan hati yang terbuka mengenai pernyataan Tuhan bahwa kita
manusia tidak akan kawin mengawinkan seperti malaikat. Ini saya harus tegaskan ya. Seperti malaikat itu, seperti malaikat itu immortalnya ya saudaraku. Bukan polanya, bukan pola hidup. Sebab malaikat itu adalah roh. Malaikat adalah roh yang melayani. Tetapi roh ini bukan berarti bukan realitas. Roh tetap realitas. Tetapi realitas yang berbeda dengan fisik kita. Apakah roh tidak ada penggandaan atau multiplikasinya? Kalau manusia melalui perkawinan, kalau malaikat kita tidak tahu. Kalau tidak tahu jangan membuat konklusi. Saya juga tidak membuat konklusi. Ya. Seperti malaikat tidak kawin. Kok kita tahu malaikat tidak kawin dari mana? Pernah Alkitab sebutkan malaikat tidak kawin? Tidak pernah. Jadi seperti malaikat itu immortalnya. Jadi kita itu tidak mati lagi. Maka tidak ada perkawinan levirat. Itulah sebabnya ayat berikutnya dikatakan, saudaraku sekalian, bahwa Allah adalah Allah yang hidup, bukan Allah orang mati. Konteksnya memang soal kebangkitan. Jadi seperti malaikat tidak mati, kamu juga tidak mati. Seperti malaikat bukan pola hidupnya, karena malaikat itu roh-roh yang melayani. Roh bukan berarti bukan realitas, realitas juga. Dalam wujud yang lain atau dalam bentuk yang lain. Bagaimana multiplikasinya malaikat yang jumlahnya berlaksa-laksa, berjuta-juta? Kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, kita jangan membuat konklusi. Saya juga tidak tahu, Anda juga tidak tahu. Kalau Yesus berkata kita tidak dikawinkan seperti malaikat, lalu kita berkata, oh ya malaikat tidak kawin. Kok tahu? Kok tahu Anda malaikat tidak kawin? Apa itu kawin? Kalau manusia kita tahu multiplikasinya melalui hubungan seks. Ya, prokreasi. Kalau malaikat kita tidak tahu. Kalau tidak tahu jangan membuat konklusi. Saudara harus cerdas ya. Kalau tidak mengikuti dengan teliti, tidak cerdas ya susah. Atau sudah mental block ya susah. Saudara harus memiliki kecerdasan. Memahami hal ini dan keterbukaan. Tentu malaikat adalah malaikat ciptaan Allah, bukan personifikasi dari Yahweh. Ya, manusia nanti dalam kebangkitan orang tidak dikawinkan seperti malaikat. Seperti malaikat itu bukan soal kawinnya, tapi soal keberadaannya yang immortal, yang abadi. Apa maksud Tuhan Yesus dengan pernyataan bahwa kita akan seperti malaikat di surga? Seperti malaikat yang bagaimana atau dalam konteks apa? Yang sama dengan malaikat. Saya sudah katakan apakah malaikat tidak mengalami perkawinan atau barangkali yang dimaksud Tuhan adalah cara pernikahannya atau pemilihan pasangannya. Bisa saja. Bisa saja. Kalau bisa artinya mungkin ya mungkin tidak. Bisa ya bisa tidak. Karena kita tidak tahu sama-sama. Jangan membuat kesimpulan. Tetapi yang jelas kita juga harus menerima yang jelas. Kalau yang bold, kita harus terima bold. Bahwa malaikat immortal, kita juga immortal.
tidak sama seperti malaikat, itu bukan soal kawin mengawinkannya, tapi soal kekekalannya. Barangkali bisa dianggap terlalu cepat kalau kita menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan tidak kawin dan mengawinkan itu adalah bahwa malaikat tidak mengalami perkawinan. Terlalu cepat kalau membuat kesimpulan begitu. Bagaimana kita tahu bahwa malaikat tidak mengalami perkawinan? Apakah kita pernah menulis dengan jelas bahwa malaikat tidak kawin? Memang malaikat adalah roh. Tetapi bagaimana proses multiplikasi atau penggandaan roh? Bagaimana malaikat berkembang biak? Jumlah populasinya kita tidak tahu. Anda tidak tahu, saya juga tidak tahu. Maka jangan membuat konklusi. Terus terang ini masih misteri. Oleh sebab itu seharusnya kebenaran mestinya dilandaskan pada hal yang pasti, bukan sesuatu yang bersifat tidak pasti atau bersifat yang misteri. Jika Anda mengatakan manusia tidak kawin dikawinkan seperti malaikat karena malaikat tidak kawin dikawinkan, itu terlalu cepat konklusi itu. Dan itu tidak berdasar karena masih misteri. Tetapi tidak kawin dikawinkan, jelas itu artinya tidak pola perkawinan secara anak-anak dunia. Karena Alkitab mengatakan anak-anak dunia kawin dikawinkan. Jadi saudaraku sekalian, kebenaran harus dilandaskan pada hal yang bersifat pasti, tetap, jelas. Mengapa pertemuan mengenai surga sampai 17 kali pertemuan? Jadi 17. Dengan 17 kali pertemuan itu, saudaraku, kita bisa melihat kebenaran. Ada orang yang bertanya kepada saya dan maunya jawabnya ya atau tidak. Saya tidak akan menjawab, itu bodoh. Pak, ada perkawinan enggak Pak? Jawab aja ya atau tidak. Kalau saya jawab ya, tidak ada dasarnya, itu bohong. Kalau saya bilang tidak, juga tidak dasarnya, itu bohong. Harus dijelaskan. Mengapa begitu? Pak, coba jelaskan Pak. Mobil itu bisa jalan tidak? Saya bisa jawab ya, jalan. Saya juga bisa bilang tidak, ada mobilnya tapi tidak ada bensinnya. Ada bensinnya, nggak ada sopirnya. Ada bensin sopir, tidak ada rodanya, juga tidak jalan. Ada bensinnya, ada sopirnya, ada rodanya, tapi yang mengendarai tidak bisa menguasai mobil, juga nabrak. Jadi tidak bisa dijawab ya dan tidak. Hal yang bersifat fisik sederhana mobil saja tidak mudah dijawab ya atau tidak. Pak, mobil bisa jalan nggak? Bisa. Saya jawab begitu mudah atau tidak? Bisa juga. Bagaimanapun harus ada dasarnya. Mengapa seminar mengenai surga ini bisa 17 kali. Dan di setiap pertemuan bisa 2-3 kali. Kalau 2 sudah 34 pertemuan. Kalau ada sebagian 3 itu sudah bisa 40 pertemuan. Sudah 40 sesi maksudnya. Makanya kita tidak boleh sembarangan memberikan pandangan. Untuk hal ini sebaiknya kita diam dan tidak gegabah membuat rumusan. Ya. Adapun mengenai seks dan perkawinan yang digariskan Alkitab sudah sangat jelas. Ya, pada umumnya orang berpikir bahwa malaikat tidak berjenis kelamin. Ya, tidak berjenis kelamin. Ya. Seperti manusia. Maka otomatis asumsi banyak orang adalah bahwa tidak ada perkawinan di dunia akan datang sebab manusia harus berkeadaan seperti malaikat katanya. Oke, malaikat tidak berjenis kelamin. Tetapi malaikat itu punya karakteristik yang tidak bisa dibantah. Ya, karakteristik. Makanya saudaraku, ada yang selalu menjadi utusan Allah menyampaikan berita. Tapi juga ada malaikat seperti berperang, seperti Mikael.
punya karakteristik. Ya. Seperti kita punya maskulinitas kita juga memiliki karakteristik beda-beda, saudara. Jadi orang berkata malaikat itu tidak berjenis kelamin, jadi tidak ada perkawinan. Kalau kita memperhatikan Zakaria pasal 5 ayat 9, terdapat keterangan yang membuat kita bisa berpikir ulang mengenai seks, mengenai jenis kelamin maksudnya ya. Seks bukan hubungan senggama saja, tapi jenis kelamin. Ya. Tetapi ini tidak penting, ini hanya pertimbangan. Di Zakaria 5 ayat 9 dikatakan, lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat tampak tampil 2 orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin. Jadi terbang. Adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung. Mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Ya, saya cuma menunjukkan ada fakta makhluk seperti ini, perempuan, jelas perempuan ini. Dunia malaikat memang adalah misteri yang tidak bisa dipahami karena tidak ada data secara lengkap dan detail. Ya, Alkitab tidak mengungkapkan keberadaan mereka secara detail dan lengkap. Tetapi ciri-ciri malaikat yang dapat dipahami selama ini dari catatan Alkitab adalah bahwa malaikat tidak berbadan fisik seperti manusia. Mereka adalah utusan Allah yang melakukan kehendak Allah. Mereka memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga bisa terseret pada bujukan iblis. Coba, kalau sampai malaikat bisa terseret pada bujukan iblis, malaikat itu realitas. Dan kalau dikatakan malaikat itu roh, pengertian roh di dalam Ibrani pasal 1 ayat 14 itu pun juga kita tidak tahu. Maksudnya roh di situ apakah seperti rohnya manusia atau seperti rohnya Allah atau bagaimana? Kita juga jangan membuat kesimpulan. Dalam beberapa penampilan kita tahu malaikat itu bersayap, terutama ketika ditampilkan kerub. Ya, kerubim. Seperti penglihatan yang dilihat oleh Yesaya. Bersayap. Tetapi tidak selalu demikian dan ciri-ciri lain yang tidak perlu diuraikan di sini. Saya punya PR, saya 1 kali mesti khotbah soal malaikat. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa 2 wanita yang dimaksud dalam Zakaria 5 ayat 9 tersebut bukan malaikat. Paling tidak kita mengatakan itu makhluk surgawi, dan makhluk surgawi ternyata ada wanita. Tetapi yang jelas 2 sosok wanita yang bersayap adalah utusan Allah atau makhluk surgawi. Nah, kalau ada makhluk surgawi atau malaikat surgawi berjenis kelamin perempuan, berjenis kelamin perempuan, dalam bahasa Islam, dalam bahasa Ibraninya Isah. Isah itu perempuan, saudara. Ya, Isah. Isah itu perempuan, saudara. Isah. Jadi Isah itu perempuan. Ya. Oke, ini perempuan. Isah. Isah. Ini perempuan. Ini. Perempuan. Ini fakta yang tidak bisa dibantah, tetapi saya tidak membuat kesimpulan. Jadi kalau saudara mengatakan, wah Pak Eras mengarahkan bahwa nanti di langit baru, bumi baru, ada perkawinan.
saya tidak perlu mengarahkan. Alkitab berkata begitu, yang mau terima silakan, nggak mau terima ya silakan. Kalau Tuhan Yesus berkata bahwa orang percaya akan berkeadaan seperti malaikat di dunia akan datang, maksudnya itu bukan soal perkawinannya, tapi soal kekekalan di mana manusia tidak akan mati seperti malaikat. Tapi kalau tetap ngotot orang seperti malaikat yang tidak kawin dikawinkan, saya mau beritahu, malaikat itu kawin atau tidak, kita tidak tahu. Tapi yang jelas, yang dikatakan di dalam Matius 22 ayat 23 sampai 32, Markus 12 ayat 18 sampai 27, Lukas 20 ayat 27 sampai 38, yang mengenai kebangkitan, itu sudah jelas bahwa anak dunia, jelas kalimatnya, anak dunia itu kawin dikawinkan. Tetapi di kebangkitan nanti tidak kawin dikawinkan. Ini model perkawinan, pola perkawinan. Seperti malaikat, karena kekal maka tidak ada perceraian, tidak ada perkawinan levirat. Tapi kalau ada orang masih ngotot, seperti malaikat Pak, tidak kawin mengawinkan. Memangnya kamu tahu malaikat kawin mengawinkan? Tidak tahu kan? Jangan membuat kesimpulan. Sudah benar sekali, saudaraku. Jadi kalau kita memperhatikan firman Tuhan ya, bahwa pengertian tidak kawin dan dikawinkan itu artinya pola perkawinan anak dunia. Mesti memperhatikan penjelasan seminggu lalu ya. Anak dunia, kalau dalam terjemahan kita orang-orang duniawi, padahal itu anak-anak dunia. Dan Tuhan menggunakan kalimat ini ketika Tuhan Yesus berkata, anak-anak dunia lebih cerdik dari anak-anak terang, soal tipu menipu. Ini pasti anak dunia yang tipu menipu dengan pola perkawinan yang salah. Bukan seperti ini, tetapi tidak kawin dikawinkan, ya. Tidak kawin dikawinkan. Ini ya, seperti di atas ini, seperti malaikat. Seperti malaikat itu bukan kawinnya, karena malaikat tidak punya pola hidup seperti manusia. Tapi keberadaannya. Kalau masih ngotot, seperti malaikat Pak, nggak kawin dikawinkan. Seperti malaikat Pak, tidak kawin dikawinkan. Kamu kok tahu malaikat kawin? Nggak tahu kan? Sama-sama nggak tahu. Jadi jangan menyimpulkannya. Jangan menyimpulkannya. Saudara, itu seperti malaikat. Nanti buku yang saya tulis bisa dilihat lebih jelas lagi, menjelaskan mengenai hal ini. Nanti buku mengenai surga yang sudah saya terus garap, kalau jadi saudara bisa melihat secara lebih detail, saudaraku. Sudah jelas ya? Tidak kawin dan dikawinkan. Ya. Tidak kawin dan dikawinkan. Ya. Tidak kawin dan dikawinkan. Seperti malaikat, itu tidak boleh dipahami bahwa malaikat itu tidak kawin. Ya. Karena tidak ada penjelasan itu. Orang harus cerdas, dan lagi pula Bapak Ibu harus tahu bahwa di dalam bahasa Yunani itu tidak ada hukum DM atau MD. Ya.
diterangkan, menerangkannya, ya. Dijelaskan, menjelaskan. Kalau kita kan, aku mau makan nasi, nasi mau makan aku, bisa. Ya, kalau bahasa Yunani itu, saudara, misalnya, aku ke pasar. Maaf, ini ke bahasa Indonesia. Aku ke pasar. Ini kurang. Misalnya bahasa Indonesia nih ya. Aku ke pasar. Tapi kalau bahasa Yunani bisa aku pasar. Pasar baru aku ke. Nanti kita melihat akhiran. Ya. Dari akhiran kita tahu apakah dia subjek, objek, ya. Dalam bentuk ya akusatif atau genetif, baru tahu. Dari akhiran kata itu. Jadi kalau kita melihat terjemahan bahasa Indonesia demikian itu, terjemahan aslinya tidak bisa tidak demikian. Jadi sebenarnya terjemahan Alkitab itu bisa sudah sangat interpretatif. Sudah hasil dari penafsiran, maka disusun begitu. Ya. Kalau kita melihat bahasa Yunani, saudaraku, susunannya bisa berantakan, saudara. Nah, kita baru bisa melihat di mana subjeknya, mana objeknya. Begitu, ya. Jadi percayalah apa yang saya katakan ini sangat benar, ya, sangat tepat. Kalau kita melihat bahasa Indonesianya bisa mengarahkan kalimat-kalimat itu kepada pemikiran seperti malaikat itu artinya tidak kawin mengawinkan dari kalimat secara harafiah itu. Ya saudara. Saya ambil contoh misalnya Matius pasal 22. Ya. Saya ambil contoh misalnya Matius pasal 22. Saya buka dulu, saudara. Ini seperti pelajaran sekolah ya, saudara. Anda harus konsentrasi ya. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Melainkan hidup seperti malaikat. Saya senang menggunakan ayat ini, kenapa? Ini kalimat tepat. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Melainkan hidup. Hidup itu artinya berkeadaan kekal seperti malaikat. Tetapi kalau kita menerjemahkan dalam bahasa Indonesia secara pikiran yang interpretatif, maka langsung saja saudara akan menilai bahwa seperti malaikat yang tidak kawin mengawinkan, tetapi hidup. Kata hidup itu. Markus 12 misalnya, kita lihat sekarang Markus 12. Markus 12 saudara, ya. Kita melihat dari ayat 18 ya, kita lihat ayat 25. Ayat 25 saudara. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Sangat jelas. Hidup di sini artinya kekal, bukan kawin dan tidak dikawinkan. Masalahnya bukan soal kawin tidak dikawinkan, tapi soal hidup seperti malaikat. Lalu kalimat berikutnya, soal kebangkitan. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah adalah Allah orang hidup, bukan Allah orang mati? Di Lukas 20 ayat 27, kita buka juga Lukas 20 ayat 27. Lukas 20, saudara.
ya, dikatakan ayat 35, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia lain dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi tidak menggunakan pola perkawinan seperti anak dunia. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Masalahnya bukan tidak ada perkawinan, tapi tidak mati lagi. Artinya tidak ada kawin dikawinkan. Nah, minggu depan saya akan menjelaskan bahwa mereka itu akan mendapatkan jodoh, teman hidup sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Tetapi jawaban saya ini masih mentah, nanti Anda akan tahu lebih lengkap lagi, saudara. Nah, betapa luar biasa, saudara, penjelasan-penjelasan ini. Kalau di Matius pasal 22 tadi ada satu pernyataan yang penting yang harus saudara-saudara pahami, ya. Karena pada waktu tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, bukannya Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Ya. Soal kebangkitan. Jadi saudara jangan ragu-ragu apa yang saya kemukakan, ini sudah benar, ya. Seperti malaikat itu immortalnya atau kekekalannya. Sekarang kita lanjutkan dengan kalimat atau soal berlipat ganda. Dalam Matius 19 ayat 29, Tuhan berkata begini, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada kata istri di sini. 100 kali lipat tapi tidak ada kata istri. Tentu di masyarakat yang patrilineal, garis keturunan ayah yang dianggap utama, maka percakapan ini ditujukan kepada laki-laki. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ini Markus 10 ayat 29 sampai 30. Dua ayat ini bicara mengenai bahwa Tuhan akan memberikan 100 kali lipat. Tetapi tidak ada kata istri. Tidak ada kata istri. Dan konteks pembahasan di dalam perikop ini mengenai upah. Ketika Petrus bertanya, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau, jadi apakah yang akan kami peroleh? Nah, ini menjawab pertanyaan Petrus. Mungkin juga tuntutan Petrus. Tuhan Yesus menunjukkan upah yang akan diperoleh. Tetapi sangat besar kemungkinan bahwa bisa dipastikan upah yang diperoleh Petrus bukan di bumi ini. Sebab akhir hidup Petrus sangat tragis dalam ukuran manusia. Sebab kepada Petrus Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan menurut tradisi, Petrus mati disalib dengan kepala di bawah, di kota Roma. Saudara,
Jadi Petrus yang bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang kami akan peroleh? Kami meninggalkan segala sesuatu. Lalu Yesus menunjukkan bahwa mereka akan mendapat 100 kali lipat. Tetapi tidak ada kata istri. Kata 100 kali lipat ini ada kata hekaton. Hekaton itu jumlah, ya. Hekaton. Ini 100. Taplasiona. Taplasion. 100 berganda. Ya. Jadi kata ekaton taplasiona dari dua kata ini terbangun kata ekaton taplasiona menunjuk jumlah 100. Sedangkan taplasiona berarti lipat ganda. Oleh karena tidak ada istri dalam kedua ayat tadi, baik di dalam Matius 19 ayat 29 maupun Markus 10 ayat 29 sampai 30, maka ya di situ menunjuk jumlah. Oleh karena tidak ada kata istri dalam kedua ayat tersebut, maka ya itu menunjuk jumlah, memperoleh ganti 100 kali lipat dalam arti jumlah. Kalau dalam teks-teks tersebut disebutkan adanya orang tua, anak-anak, berarti ada keluarga. Tidak disebut dalam ayat-ayat tersebut bahwa itu adalah anak angkat atau orang tua angkat. Ya orang tua, ya anak-anak. Bukan orang tua angkat atau orang yang dianggap orang tua atau dianggap anak. Anak ya anak, orang tua ya orang tua. Anda sudah bisa menjawab maksud saya bicara ini. Tetapi seandainya bisa terjadi ada orang tua dan anak angkat, itu pun juga tidak masalah, saudara, sebenarnya. Ya. Tetapi yang jelas tidak ada istri angkat. Istri adalah istri dan hanya satu pernikahan monogami. Ya. Hekaton plasiona. Ini juga ada di Lukas pasal 8 ayat 8. Dan yang bunyinya begini, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Itu juga hekaton. Ya. Hekaton taplasiona. Menunjuk pada jumlah nominal. Ya, ada kata ekaton di situ. Juga Matius 13 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan seterusnya. Jadi kata 100 di situ ekaton. Ya. Jelas, indeclinable, tidak berubah jumlahnya. Hekaton plasiona, hekaton. Juga di dalam Matius 18 ayat 12, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba? Juga di Lukas 16 ayat 7, hekaton. Tetapi di dalam Lukas 18 ayat 29 dan 30 tertulis begini. Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya, saudaraku sekalian, ya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ada istri di sini, ada kata istri. Tetapi tidak menggunakan kata hekaton taplasiona, tapi polaplasiona. Tuh, hebat kan Alkitab, saudara? Kalau mendapat istri nanti di dunia akan datang. Tidak mungkin dong istri di dunia ini. Paulus saja tidak menikah kok. Atau banyak orang tidak menikah.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudara-saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Maksudnya kebahagiaan yang diperoleh. Tidak memiliki istri tapi punya kebahagiaan, tidak memiliki anak, orang tua tapi punya kebahagiaan. Tetapi akan menerima hidup yang kekal juga. Luar biasa sekali kecerdasan Alkitab yang diilhami oleh Roh Kudus di dalam Lukas 18 ayat 19. Ya. Ya, tidak seperti di Matius 19 ayat 29 atau Markus 10 ayat 30 tadi. Kata lipat ganda ini, ya saudaraku, polaplasiona. Ini sebenarnya dari kata polus dan plasiona. Polus dan plasiona. Polus dan plasiona. Beda. Hekaton 100, polus itu bukan dalam arti jumlah. Polus itu dalam arti besar. Plasiona baru double, saudara. Ya. Jadi kata polaplasiona tidak menunjuk atau berbicara mengenai jumlah atau kuantitas. Tetapi bicara mengenai kualitas. Plural as a substantive many time or many time as much. Substantif. Ya. Dalam Lukas pasal 18 ayat 29 sampai 30, yang hendak dikemukakan adalah bahwa orang percaya yang rela meninggalkan kenyamanan hidup dan segala hak-hak dirinya, maka ia beroleh berkali lipat ganda kualitas keindahannya. Polaplasiona. Dari gabungan polus dan plasiona. Ini beda dengan hekaton dan taplasiona. Tidak mungkin ini kebetulan, saudara. Tidak mungkin. Begitu cerdasnya. Begitu cerdasnya Alkitab. Tapi ingat, landasan saya mengenai apakah ada perkawinan di surga, bukan hanya kata ini loh. Banyak landasan. Jadi jangan saudara hanya terpikirkan, ya, saya melandaskannya pada kasus ini saja, ya. Bukan. Jauh lebih kuat penjelasan-penjelasan sebelumnya mengenai hakikat manusia, rancangan Allah semula terhadap dualitas manusia dan lain-lain. Jadi kalimat ayat-ayat yang tadi saya baca menunjukkan bahwa orang percaya khususnya zaman ini beroleh 100 kali lipat bukan dalam arti jumlah. Sebab orang yang teraniaya tidak akan memiliki harta dan saudara banyak. Bahkan terisolir, dimasukkan penjara. Orang percaya yang teraniaya pada zamannya harus memikul salib. Bahkan mereka kehilangan segala harta benda mereka dan kehilangan keluarga. Jadi sangatlah bodoh kalau berpikir bahwa memperoleh 100 kali lipat di dunia berarti memiliki rumah banyak, harta berlimpah, saudara banyak, dan seterusnya dalam konteks harafiah. Ya, tetapi itu nanti di langit baru, bumi baru. Selanjutnya yang patut dipertimbangkan, kalau tidak ada kemungkinan adanya perkawinan, pasti Tuhan Yesus tidak menyebut adanya istri maupun anak. Orang tua atau anak. Jelas ada orang tua, ada anak. Bukan orang tua angkat, bukan anak angkat. Ya, waktu Matius Markus menulis mengenai 100 kali lipat, dia sebut orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, anak. Dia tidak sebut istri. Itu luar biasa, saudara. Enggak sebut istri. Tapi ketika Lukas bicara soal istri,
Dia tidak berkata eskaton 100. Tapi polus. Ini lebih menunjuk kepada kualitas. Jadi upah 100 kali lipat ini lebih menunjuk upah yang diberikan di dunia akan datang. Tetapi di dunia tetap memiliki damai sejahtera dan sukacita yang melampaui segala akal. Paulus tidak punya istri tapi punya sukacita. Sukacita yang lebih dari orang yang punya istri. Ya, ingat kita tidak boleh melandaskan kepada 1-2 ayat tapi harus lengkap dari apa yang Alkitab tulis. Kalau orang mau ngotot bahwa upah itu sejak di dunia, kenyataannya lebih banyak orang percaya yang sungguh-sungguh yang mati dalam keadaan tidak memiliki apa-apa. Ya. Justru di dunia kita diajar untuk berprinsip serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Belum lagi musuh orang adalah seisi rumahnya. Coba saudara, bisa kan? Iya. Seisi rumahnya itu jadi musuhnya, kata firman Tuhan. Ucapan Tuhan Yesus maksud saya. Semua yang kita miliki di bumi ini adalah milik Tuhan. Sedangkan harta kita sendiri nanti di kerajaan surga. Ya, kita kehilangan semua mendapat 100 kali lipat. Kalau berkata 100 kali lipat bukan berarti harus angka jumlah 100. Tetapi berlipat ganda yang tidak terukur. Tetapi walau demikian orang percaya dapat menikmati kebahagiaan dan sukacita yang berlipat ganda dibanding orang yang tidak mengikut Yesus. Nah masalahnya banyak orang belum sampai pada titik ini. Jadi ketika kita berani melepaskan segala sesuatu, itu seperti sebuah sablim ya, penyulingan. Digodok itu baru keluar itu minyaknya. Orang tidak mau kehilangan segala sesuatu, maka orang tidak memperoleh apa-apa. Itulah sebabnya, tidak memperoleh apa-apa. Dalam Lukas pasal 1 ayat 32 tertulis, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud. Kalimat ini diambil dari Yeskiel 37 ayat 24-28. Bunyinya begini, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan menjadi satu gembala, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala, dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu, cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya dan seterusnya. Ini menunjuk pemerintahan Yesus yang dipersonifikasi Daud di sini. Ya. Daud sebagai tipologi dari Yesus. Kata selama-lamanya ya, akan mendiami negeri yang Tuhan berikan, akan memberkati mereka. Ini semua menunjukkan kehidupan nanti di langit baru, bumi baru. Belum lagi ditambahkan, aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini bukan Israel hari ini, Israel hari ini itu duniawi, saudara, sekuler. Kalau ada orang-orang Yahudi yang ortodok, yang fanatik sekali terhadap agama Yahudi juga tidak banyak, tidak semuanya maksud saya. Dan suasana Israel hari ini Israel yang sekuler, saudara, sekuler. Sedangkan yang dimaksud di sini Daud adalah personifikasi dari Yesus, saudaraku. Tuhan Yesus yang akan
memerintah. Jadi cukup jelas apa yang saya kemukakan ini, bahwa ada anak, cucu, ya, orang tua, seperti yang dikatakan ya di dalam Matius 19 ayat 29, di dalam Markus 10 ayat 29 sampai 30, juga yang kita baca di dalam Injil Lukas, saudaraku, yang menunjukkan bahwa Tuhan akan memberikan 100 kali lipat. Lukas 18 ayat 29. Jadi tidak diragukan lagi bahwa kehidupan yang pernah berlangsung di bumi ini adalah kehidupan yang akan berlangsung terus di kekekalan, artinya diulang kembali. Nah, kemudian bagaimana ikatan hubungan keluarga di surga?